Sekarang kita masuk ke populasi dan sampel. Oke, kita masuk ya. Untuk yang pertama. Jadi populasi dan sampel. Jadi ini udah saya set bagaimana supaya jangan terlalu pening kalian untuk mengetahui tentang populasi dan sampel. Saya harap kalian bisa memahaminya. Jadi populasi ini himpunan dari unit atau individu yang mempunyai ciri-ciri sama. Contohnya ini ada populasi keseluruhan subjek penelitian. Populasi juga bisa dibilang kumpulan semua elemen atau individu dari mana data atau informasi akan dikumpulkan. Sama kayak kalian. Misalnya populasi dari mahasiswa D3TI. Itu termasuk populasi. Gitu dia. Itu populasi. Terus populasi ini bisa didefinisikan dengan jelas, harus didefinisikan dengan harus ada pertanyaan apa, populasinya itu apa, siapa, oke, terus di mana di dalam populasi itu, gitu dia. Kapan populasi itu ada? Bisa ya? Itu untuk populasi. Terus di sini definisi populasi berhubungan dengan proses generalisasi atau inferensi. Jadi nanti kita akan belajar inferensi statistik. Saya hanya mengenalkan dulu. Jadi hasil dari penelitian itu harus jelas ditunjukkan untuk populasi yang mana. Semakin jelas populasi, semakin jelas pula kepada populasi mana hasil penelitian dapat diberlakukan. Jadi idealnya penelitian itu dilakukan terhadap populasi. Atau kita bilang penelitian populasi wajib sama dengan studi populasi atau yang sering kalian lakukan atau kalian lihat sensus. Oke. Bisa ya? Sampai sini ya. Terus habis itu di sini populasi berdasarkan besarnya. Kan kita harus lihat juga banyaknya populasi itu. Apakah dia terbatas atau dia tidak terbatas? Karena bisa juga kalau misalnya saya bikin data penelitian untuk kita bilang udara. Bisa kita hitung, bisa untuk volumenya. Berapa banyak udara itu? Kita nggak tahu. Jadi beda-beda ya. Terus habis itu ada kemungkinan populasi sangat besar atau tidak diketahui secara pasti besarnya, dan biasanya keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, maka biasanya penelitian tidak dilakukan terhadap seluruh elemen populasi. Karena alasan yang ini, maka kita wajib mengambil sebagiannya saja, atau kita sebut dengan sampel. Jadi ada alasan-alasan kenapa kita penelitian kita itu tidak populasi, tapi sampel, gitu dia. Contoh nanti kalau misalnya kalian nanti di D3TI ya, akan belajar namanya pengolahan citra. Misalnya kalian mau menentukan warna dari beberapa gambar. Misalnya untuk menentukan suatu penelitian kita seperti pengolahan citra untuk melihat warna. Kita nggak mungkin kita lihat semua jenis warna. Contoh dari hijau tua ke hijau muda. Itu banyak kali itu jenis-jenis warnanya itu. Kan nggak mungkin Anda ambil semuanya. Mungkin Anda bilang, oh Pak ini termasuk hijau muda. Bagaimana karakteristiknya? Nanti dapat lagi hijau lumut. Kalian bilang, oh ini hijau tua Pak. Kan banyak jenis-jenis hijau itu. Kalau kita definisikan mungkin tua ke muda. Jadi nggak mungkin kita ambil semuanya itu. Kalau kalian di pengolahan citra, wajib kalian ambil sampel-sampelnya. Oh, kalau misalnya kadar hijaunya sekian,
Ini termasuk hijau A. Kalau kadar hijaunya sekian, termasuk hijau B, itu disebut dengan sampel. Gitu dia. Jadi di sini sampel bisa kita bilang ini definisinya bagian dari populasi dari mana data atau informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsung. Atau kita sebut proses pengambilan sampel dari populasi itu kita sebut sampling. Oke. Jadi sampling itu proses pengambilan sampel dari populasi. Salah satu contohnya quick count mungkin bisa juga bagi kalian yang suka nanti namanya uh, data yang akan kalian olah, misalnya kalian lebih ke data science, nah, bisa kalian gunakan ini. Kita lanjut. Jadi kalau saya gambarkan kurang lebih seperti ini. Ini populasi. Oke. Yang besar hijau ini populasi. Gak mungkin saya ambil semuanya ini. Gak mungkin saya ambil yang hijau ini semua. Maka saya ambil sebagiannya aja yang warna merah. Itu kita gunakan teknik sampling. Prosesnya ya, proses pengambilan sampel, itulah sampling. Dapatlah sampelnya. Oke. Dari sampelnya ini, untuk melihat bagaimana nanti bentuk populasinya bisa kita lihat. Apa aja yang bisa kita lihat? Rata-rata. Terus habis itu bagaimana simpangan baku dan lain-lainnya. Jadi harus Anda lihat contoh di sini ini mu itu populasi. Kalau X bar itu sampel. Jadi kalian yang misalnya yang baru tamat ini, mungkin kalian lihat, Pak, kalau rata-rata itu X bar, Pak, nggak ada mu. Karena kalian yang kalian pelajari itu sampel, bukan untuk populasi. Oke, jadi kenapa kami mempelajari untuk yang sampel, Pak? Supaya nanti waktu kalian ke tahap selanjutnya, dari sampel kalian bisa menemukan sifat-sifat populasi, gitu. Jadi di sini generalisasi atau inferensi berdasarkan statistik itu kita sebut penarikan kesimpulan dari hal yang jumlah elemennya lebih sedikit atau kita bilang sampel ke hal yang jumlah elemennya lebih banyak atau kita bilang populasi. Jadi syaratnya ini wajib ya ini ya. Jangan kalian bilang, oh ini sampel saya. Ini udah pas ini sampel saya, mewakili semuanya. Nggak bisa, harus ada syaratnya. Besar sampelnya udah pas nggak? Mewakili semuanya nggak? Itu dia. Terus cara pengambilan sampelnya kayak mana? Terus kecermatan memasukkan ciri-ciri populasi bagaimana? Itu harus Anda lihat. Ini ketiga inilah yang paling penting. Apalagi nanti waktu kalian 2 tahun lagi saat menyusun tugas akhir. Yang akan ditanya itu ketiga ini. Oke, harus dapat ya. Ini salah satu pengambilannya. Cara pengambilan sampel, yaitu yang pertama secara random ya. Itu simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, multi-step random sampling. Biasanya kalau misalnya simple random sampling ini, kalau kalian mau bikin penelitian untuk hewan. Jadi kalau untuk hewan bisa memakai ini. Kalau sistematika random sampling, kalau kalian mau membuat suatu sensus, biasanya bisa. Stratified random sampling ini yang lebih kita bilang lebih pas ya, karena ini berstrata. Sedangkan seperti pemilu aja, pemilu itu rata-rata hanya sistematika random sampling. Jadi nggak sampai uh, benar-benar tepat. Terus habis itu ada cluster random sampling. Kalau cluster random sampling ini yang paling penting untuk perusahaan. Kenapa? Cluster random sampling ini yang paling sering untuk memainkan uang. Jadi kalau kalian yang mata duitan, ya pelajarilah ini. Multi-stack random sampling ini biasanya untuk direktur-direktur.
Mereka lah yang menentukan, atau HRD ya, menentukan bagaimana pekerjaan setiap orang berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Oke, kita lanjut. Ini simple random sampling. Jadi mengambil sejumlah n elemen dari sejumlah n elemen secara random. Kerangka sampling atau frame. Ini prinsipnya. Tabel bilangan random atau komputer atau kalkulator. Bila populasi yang diteliti homogen. Nah, ini yang paling pentingnya ya. Ini kata yang paling harus Anda tahu. Wajib kalau simple random sampling itu homogen. Seperti yang saya bilang, kalau hewan, hewanlah semua itu. Kalau kalian mau minum, minum aja. Tapi ambil di rumah kalian masing-masing. Simple random sampling, ini contoh populasinya. Oke, sama semua ya. Nggak ada beda, semuanya ini bentuknya macam kali. Bintang-bintang. Bintang semua. Oke, kita ambil secara random, dapatlah sampelnya. Kurang lebih seperti ini teknik. Seperti penggambaran ini. Terus yang kedua, kalau sistematika, katanya hampir mirip dengan random sampling, tapi secara sistematis. Pertama, unit sampel 1 itu simple random. Unit sampel 2 sampai seterusnya, itu secara sistematis dengan interval tertentu. Terus untuk rumus interval, ini catat ini ya. N besar dibagi N kecil. Apa artinya? Ini populasi. Ini untuk populasi. Susah juga nulis di komputer ya. Kok gini semua? Udah ngerti lah kalian itu. Kalau saya bikin populasi PO aja ya. Kalau ini kita bilang untuk banyak sampel. Oke. Terus ini untuk strata random sampling sama kayak kalian atau yang kalian lagi lakukan. Kalian termasuk di strata diploma. Ada strata 1, ada yang strata 2, ada strata 3. Sebelum diploma lagi ada namanya SMA. Sebelum SMA ada SMP. Kurang lebih seperti itu untuk strata. Jadi kita membaginya menjadi bagian-bagian. Di sini ada contohnya. Membagi menjadi 3 strata. Petani kaya, petani cukup kaya, petani miskin. Pak, bagaimana cara menentukan stratanya? Gampang saja. Anda harus melihat yang pertama, misalnya ini seperti ini kekayaan. Yang pertama, jumlah kekayaannya. Itu dia, di rumahnya bisa kita lihat jumlah kekayaan itu rumahnya, sawahnya, kan dia petani di sini. Terus bagaimana kondisi keluarganya. Lalu Anda buat parameternya. Jika kekayaannya sampai sekian, termasuk kaya. Kalau di antara sekian, cukup kaya. Kalau kurang dari sekian, miskin. Itu dia. Ini contohnya, ini strata. Oke. Ini ada banyak populasi. Wah. Kita misalkanlah yang ini, yang bintang ini, termasuk petani kaya. Terus yang lambang kurang, petani cukup kaya. Terus yang lambang tambah, petani yang kurang kaya.
Ini cukup kaya, ini kurang ya. Ini kaya, cukup, kurang. Oke. Jadi yang pertama kalian buat yaitu langsung kalian buat di sini. Oke. Kalian bagikan dulu ke setiap strata. Oke. Harus Anda buat dalam bentuk satu-satu. Oke. Setelah udah ngambil udah satu-satu ini udah sejenis lah kurang lebih kita bilang. Barulah kita ambil sampelnya, oke, secara random. Gitu dia. Misalnya di sini kita ambil 3 yang kaya, yang cukup kaya. Kita ambil di sini ada 5 yang kurang. Di sini ada 4 itu random. Terus di sini cluster atau area random sampling. Di sini populasi bisa dipisah atau menurut rumpun atau cluster tertentu. Ngerti ya arti cluster ya? Cluster itu hampir sama kita bilang tingkatan, hampir sama sih kayak strata. Tapi kalau strata itu bisa kita bilang jenjang. Kalau cluster itu sudah dibilang kelompok. Gitu dia. Jadi kalau misalnya cluster itu kita bilang subpopulasi dari populasi awal. Tiap rumpun untuk yang heterogen, oke. Terus antar rumpun yang homogen. Ah ya, pas di sini contoh rumpun itu blok, terus rumahnya itu RT RW, terus misalnya di sini kloter untuk jemaah haji. Bisa ya? Jadi ini contoh untuk mencari sampel untuk cluster random sampling. Di sini lihat ya, ada beberapa kelompok ini, ada 8. Dari 8 kelompok ini, ambillah secara random. Rupanya dapatlah dia 2 dan 8. Dari 2 dan 8, ambillah terserah kalian. Pokoknya di antara 2 dan 8 ini, secara random, dapatlah sampel. Mudah ya, nggak terlalu ribet. Terus pengambilan sampel, di sini ada yang tidak secara sampelnya itu tidak berdasarkan peluangnya. Oke, atau tidak random. Kita bilang quota sampling, accidental sampling, judgment sampling, dan snowball sampling. Oke, dan itu akan kita pelajari di pertemuan berikutnya.